Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan di My Tech Audio. Kita tahu teman-teman, selalu aja ada orang-orang tertentu yang lebih mentingin ukuran yang sesimpel mungkin dengan power dan sound yang semaksimal mungkin ketika memilih suatu portable Bluetooth speaker untuk dibeli. Dan saya rasa ini adalah alasan yang cukup jelas, cukup obvious. Kenapa tiny Bluetooth speaker masih laku banget di pasaran? Seperti kacang goreng itu. Kita lihat aja angka penjualan dari speaker-speaker seperti seri JBL Go, JBL Clip, Sony XB0, Sony XB1 series, sampai 3-bit Stormbox Micro. Speaker mungil yang sampai sekarang menurut saya masih menjadi raja. King ini buat harga dan ukuran serta power yang didapetin di kisaran harga 1 juta di Indonesia sampai saat ini. Tapi di video kali ini kita kedatangan speaker mungil lainnya. Kali ini datang dari, kita pinggirin dulu, teret-teret. Ini adalah speaker dari Marshall Willen. Ukurannya kurang lebih mirip dengan 3-bit Stormbox Micro, agak lebih gede dikit. Yes, ini adalah speaker mikro pertama dari Marshall. Yang mana Willen ini sebenarnya udah dirilis oleh Marshall sekitar beberapa bulan yang lalu. Tapi, well, baru akhir-akhir ini aja masuk atau mulai masuk ke Indonesia. Sekaligus ini menjadi produk Marshall pertama yang direview di channel ini. Dan dengan harga nggak kurang dari 1,8 juta rupiah. Alias seharga JBL Flip 6 dan hampir 2 kali harga 3-bit Micro, langsung muncul pertanyaan, beneran layak nggak sih nih speaker untuk harga segitu? By the way, sekedar informasi buat kalian, Willen ini belum resmi masuk Indonesia. Kalau kalian lihat yang dijual di marketplace saat ini, rata-rata ya garansi internasional atau garansi toko teman-teman. Termasuk unit saya ini garansi internasional 1 tahun dan garansi toko selama 7 hari saja. Yang berarti saat video ini dibuat, speaker ini sudah nggak ada garansinya lagi. Jadi ini sebagian faktor yang tetap kalian harus pertimbangin sebagai buyer. Kalau gitu, sekarang saya langsung mulai ulasannya ya, teman-teman. Cus! Oke, kita langsung mulai dari salah satu aspek favorit saya dari Bluetooth speaker satu ini, yakni desainnya. Tarik nafas sejenak teman-teman. Desain speaker satu ini cakep, gagah, seksi abis menurut saya. Nggak pedulilah mau varian warna hitam emas seperti punya saya ini kek, atau warna putih krim yang juga terlihat elegan banget. Ini overall desain Bluetooth speaker mungil favorit saya sampai saat ini, detik ini, no debat. Secara desain, Marshall Willen ini terlihat berkelas banget. Ketika saya bandingin langsung dengan 3-bit Stormbox Micro 2, Micro 1, atau Bose Sounding Micro, 3 speaker itu langsung terlihat seperti mainan doang di samping Marshall Willen ini. Aksen emas logo Marshall yang menyatu dengan grill speaker dari logam, lalu knob untuk operasional pun juga disediakan di sini. Terlihat vintage banget ya. Ini mirip seperti tombol di HP-HP Nokia dan Sony Ericsson zaman jadul, dengan aksen warna emas juga. Belum lagi, sekujur desain samping kiri kanannya yang dikasih aksen semacam karet dengan tekstur kulit sintetis mungkin ini ya. Tapi motifnya ini loh, mewah banget. Sementara bagian belakang dilapisin dengan plastik bertuliskan berbagai deskripsi brand Marshall. Dan ada rongga untuk jalur angin dari driver dan passive radiatornya. Sekalipun dari plastik, harus saya akui plastiknya di sini bertekstur dan nggak berasa murahan sama sekali. Juga disediakan semacam strap untuk ngiketin speaker ini ke berbagai spot. Strapnya di sini juga berasa agak lebih lentur dari yang ada di 3-bit Micro. Tekstur di strapnya di sini juga berasa nice banget. Di bagian samping ada USB-C yang saya harap sebenarnya bisa dikasih flap atau pelindung ya, untuk proteksi ekstra dari debu katakanlah, atau air maupun lumut. Lalu di atas ada mikrofon, indikator baterai, dan tombol Bluetooth yang dipakai juga untuk kalian masukin speaker ini ke mode TWS atau party mode, atau kalau Marshall nyebutnya stack mode. Jadi soal desainnya saya nggak ada komen lebih deh. Ini memang cakep banget. Marshall benar-benar memperhatikan detail-detail kecil dari desain speaker satu ini. Salut Marshall. Untuk IP rating, speaker ini sudah IP67 teman-teman. Udah tahan debu dan tahan ditenggelamin dalam air sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi sayangnya ketika saya ceburin ke air, ternyata speaker ini tidak mengapung. Sekarang kalau ngomongin soal aplikasi, yes, Marshall Willen sudah dilengkapi dengan app support. Tersedia di Android maupun di iOS teman-teman. Tapi untuk pengaturan di dalamnya sih cukup simple ya. Cuma ada EQ preset yang di sini berupa 3 preset aja. Ada preset Marshall, preset push, dan preset voice.
Giving no compliments, I'm yours if you need a friend, yeah, yeah. Fake one, staying until the end. Yeah, I know how to play pretend. Oh, oh, tell me how do I get inside? Oh, oh, open up your mind. Oh, oh, in this I know how to win a fight, to win a fight. 'Cause it's just my habits, and I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits, just my habits. And I can't describe it. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits. Selain itu cuma disediakan pengaturan untuk stack mode alias party mode dan juga untuk update firmware teman-teman. Sudah itu aja sih pengaturannya, cukup simple. Berpindah ke aspek baterai yang menjadi salah satu nilai jual utama dari Marshall Willen ini menurut saya teman-teman. Dengan ukuran sekecil ini, Marshall berani ngeklaim speaker ini bisa kasih playtime music selama 15 jam. Ketika saya tes, biar fair di sini, saya play musiknya di volume 65-70%. Yang mana volume ini setara dengan volume 50% dari 3-bit Soundbox Micro 2 ketika saya tes kapan lalu. Dan meskipun di volume 65-70% ini pun, Marshall Willen 2 bisa bertahan mainin musik selama 19 jam 36 menit. Wow, lebih dari klaimnya di sini. Dan ya, kalian nggak salah dengar. Volume 70% di Marshall Willen ini baru setara sama volume 50% di 3-bit Micro. Ini karena mirip seperti yang ada di Sony XP13, XP12, pertambahan loudness dari speaker ini dari volume 0 sampai 60%. Itu antar pertambahan step volumenya berasa kecil banget pertambahan loudness-nya. Kayak pendek-pendek gitu. Dan saya rasa ini mungkin Marshall ingin memberikan fleksibilitas lebih untuk pemakaian di volume rendah, teman-teman. Nah, lalu ketika di volume 60-100%, barulah pertambahan loudness dari setiap step volumenya ini berasa cukup signifikan. Dan spoiler teman-teman untuk audio sampel nanti, di volume maksimal, speaker ini lebih kenceng daripada 3-bit Soundbox Micro 2 saya. Oke, berpindah ke konektivitas. Jelas, Willen ini nggak punya jack 3,5 mm, nggak ada micro SD, apalagi ya. Cuma ada Bluetooth versi 5,1 dengan jangkauan maksimum sinyal Bluetooth di tempat terbuka, saya dapetin hasil 50 meter ketika saya tes. Ya, cukup oke lah. Nggak istimewa banget tapi. Kodeknya pun juga masih SBC, SBC, dan kalian bisa koneksikan Marshall Willen ini ke dua perangkat di saat yang bersamaan. Tapi, saat terkoneksi kedua perangkat ini, selama media di salah satu perangkat masih diputar, kalian nggak bisa play media di perangkat yang kedua. Jadi yang di perangkat satu harus di pause terlebih dahulu, baru speakernya bisa kalian pakai buat muter media di perangkat yang kedua. Sementara untuk delaynya, ketika dipakai buat nonton, saya overall nggak merasa ada delay yang mengganggu, atau bahkan saya nggak nyadar ada delay ya, ketika pakai Bluetooth speaker satu ini untuk YouTube-an atau nonton Netflix, Disney Plus, di berbagai perangkat, baik di HP Android ataupun di iPad saya. Dan tentu seperti biasa, sebelum masuk ke audio review, karena speaker ini sudah dilengkapi dengan mikrofon, kita tes dulu kemampuan mikrofon dari speaker satu ini ketika dipakai sebagai speakerphone. Dan nanti langsung akan dilanjut ke audio sample. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Sekarang mari kita berpindah ke Bluetooth speaker Marshall Willen. Oke, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample ketika saya melakukan panggilan, melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Marshall Willen. Saat ini saya menggunakan Marshall Willen sebagai Bluetooth speaker untuk speakerphone saya. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Marshall Willen ini, teman-teman? Okekah buat dipakai sebagai speakerphone? Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. I'm looking outside my window. I try to see where my life goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you though. A pretty guy with a halo.
Hey, Miss Magical, what you up to? Can I have a minute of your time? You want me to my heel and forget you? All I know it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised with where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Lead me on for fun. Not for once, I'm telling you. Don't keep this up. You lose someone who really loves you. Nothing he can buy you. Did you pack the flashlight, the blanket, and the man? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That stuff got nothing on you. That was Did you pack the flashlight, the blanket, and the man? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That stuff got nothing on you. That was brand new. Still, it's got nothing on you tonight. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That stuff's got nothing on you. That was brand new. Still, it's got nothing on you. Oke teman-teman, seperti biasa, audio sampel yang baru kalian dengerin tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat suara dari masing-masing speaker yang kalian dengerin. Tapi sekarang, secara penilaian saya, dimulai dari volume dulu. Seperti yang saya bilang tadi, step pertambahan loudness dari volume 0 sampai 60% di Marshall Williams ini cukup minim. Jadi pendek-pendek gitu pertambahan progresnya. Sedangkan di volume 60% ke atas, barulah gap pertambahan loudness-nya ini baru berasa signifikan. Dan di volume maksimal, speaker ini lebih kenceng, lebih berisik dari 3-bit micro 1 maupun micro 2. Dan saya rasa ini juga karena sound signature-nya yang cenderung ke arah bright, at least menurut persepsi saya. Tapi bright-nya di sini untungnya nggak begitu menganaktirikan bass. Jadi bassnya di sini masih mantep, bulat gitu ya, dan masih deep untuk ukurannya. Bassnya di sini lebih gede secara kuantitas, extensionnya lebih dapet, lebih deep juga daripada bassnya 3-bit micro 2 maupun 3-bit micro 1 ini. Meskipun tetap aja, overall secara sound signature-nya ini tetap ke arah bright. Karena upper mid-nya di sini relatif jauh lebih di boost dibanding lower mid. Jadi di sini kalian bisa expect audio yang ke arah mentingin clarity dan detail, steril gitu, dengan ngorbanin lushness atau kesan warm.
Jadi buat kalian yang lebih demen audio yang tipikalnya warm seperti 3-bit Micro 1 gini, jelas Wayland ini nggak recommended menurut saya. Tapi buat kalian pencinta audio dengan tingkat detail di area treble lebih oke daripada Micro 1, Micro 2, atau Bose Sounding Micro. Lalu terutama buat kalian yang lebih mentingin clarity, terutama di vokal, bagaimana pelafalan vokal itu bisa terdengar jelas, Marshall Wayland recommended. Ini bahkan mungkin salah satu Bluetooth speaker favorit saya untuk dengerin podcast atau video atau film yang banyak conversationnya. Ini semua berkat output pelafalan vokalnya yang jelas banget. Meskipun di sini, di satu sisi, output vokal dari Wayland ini terdengar kayak kering banget, kayak tipis gitu. Nggak peduli mau vokal cowok ataupun vokal cewek. Sekarang kita langsung aja ke comparison secara lebih detail. Apakah dengan harga hampir 2 kali 3-bit Micro, Marshall Wayland ini worth it atau enggak sih? Menurut saya, secara clarity, detail retrieval di area treble terutama ya, atau teknikalitas overall, saya masih merasa tuningannya Marshall Wayland ini, secara teknikalitas dia masih secara signifikan di atas 3-bit Micro 1 atau 3-bit Micro 2 bahkan. Kalau kalian dengerin sebelah-sebelahan, ini jelas banget perbedaannya. Lalu, juga untuk urusan bass, konfigurasi dual passive radiator yang disediakan di Marshall Wayland ini, saya rasa sukses memberikan bass dengan tipe yang lebih deep, lebih punya tekstur, lebih jelas gitu ya, lebih padat juga daripada bassnya Micro 1 maupun Micro 2-nya 3-bit. Terutama di pemakaian volume sedang teman-teman, sampai volume kira-kira 90% lah di Marshall Wayland ini. Sementara di volume maksimal, ya seperti yang kalian bisa dengar di audio sample tadi, Marshall Wayland ini di volume maksimal suaranya jadi harsh ya. Jadi kayak mid dan treble-nya ini, terutama treble-nya di boost banget, upper mid-nya di boost banget, audionya jadi kering ring-ring, bass-nya juga menjadi minim, jadi kayak di limit gitu bass-nya. Sehingga terutama untuk pemakaian indoor, audionya Marshall Wayland ini di volume maksimal terdengar cukup nusuk, harsh gitu. Meskipun Marshall Wayland tetap paling kenceng di sini, lebih kenceng dari Micro 2 maupun Micro 1. Tapi oke, di luar performa bass, kalau sekarang kita bicara soal karakter mid-range dan treble dari 3 speaker ini, lalu bagaimana timbre vokalnya, saya jujur nggak bisa nentuin mana yang paling baik antara 3-bit Micro versus Marshall Wayland. Masing-masing punya fanbase-nya sendiri-sendiri, karena semua kembali ke selera dan penggunaan kita masing-masing teman-teman. Kalau kalian mau audio yang paling warm di antara 3 speaker ini, jelas 3-bit Stormbox Micro generasi pertama yang bisa kalian pilih. Ini yang paling terdengar inofensif, nggak cepet bikin capek telinga. Ya, buat long listening session, dengerin musik dalam waktu yang lama. Nggak peduli genre apapun yang kalian puter pakai speaker satu ini, output audionya Micro 1 yang terdengar paling nggak nusuk secara high frekuensinya, upper mid maupun treble-nya. Karena memang di sini lower mid-nya lebih di boost daripada upper mid-nya. Vokalnya terdengar lebih tebal, lebih lush, lebih warm daripada 2 speaker lainnya di sini. Dan juga secara kuantitas treble dan upper mid overall, Micro 1 ini memang yang berasa paling disunat ya di antara 3 speaker ini. Sehingga nggak terkejut juga buat sebagian besar orang, Micro 1 udah terdengar kayak madi gitu. Bagaimana dengan 3-bit Stormbox Micro 2? Micro 2 ini secara tingkat clarity dan tingkat brightness audionya, ini saya rasa berada di antara Wayland dan 3-bit Micro 1. Micro 1 paling warm, Wayland paling bright. Jadi misal seperti output vokal, meskipun terdengar lebih clear daripada output vokal dari 3-bit Micro 1, tapi vokal dari Micro 2 ini juga langsung terdengar relatif lebih madi kalau dibandingin sebelah-sebelahan dengan output vokalnya Marshall Wayland. Yang di sini vokalnya cenderung tipis, kering, kayak martabak gitu ya. Tapi pelafalan vokalnya jelas banget di Wayland ini. Dan jujur, meskipun di awal saya cukup impressed dengan level detail dari output treble dan vokalnya Wayland, tapi saya rasa speaker ini punya karakter timbre yang kayak apa ya, agak aneh, banyak kolorasinya, kayak berasa kurang jernih. Meskipun sekali lagi, meskipun detail di sini. Karena Wayland ini menurut saya, meskipun impresif secara teknikalitasnya, tetap aja lama-lama terdengar kayak kurang natural gitu timbre vokalnya. Menurut saya timbrenya nggak begitu natural dan banyak kolorasinya. Detail sih, tapi kayak apa ya, kurang jernih gitu loh. Dan kolorasi khas Marshall ini saya nyebutnya kolorasi khas Marshall ya. Ini juga saya temuin di Bluetooth speaker mereka lainnya seperti Marshall Amberton. Ini saya ngerasa ada kolorasi-kolorasi seperti ini juga. Meskipun secara level detail dan teknikalitasnya cukup impresif untuk ukuran Bluetooth speaker. Meskipun Micro 2 terdengar relatif agak lebih madi, tapi jujur, saya pribadi lebih suka sama kualitas tone dan timbre vokal yang dihasilin sama Micro 2. Nggak tahu, saya ngerasa lebih smooth,
kayak lebih pleasing aja secara tone-nya, dan overall terdengar lebih musical aja gitu kalau saya nyebutnya di sini. Jadi ya, buat kalian yang memang mau fokus di detail retrieval atau kejelasan pelafalan vokal, Marshall Whelan jelas lebih recommended di sini. Tapi buat sebagian orang lainnya, termasuk saya, yang lebih mentingin kualitas tone atau timbre yang lebih organik, lebih full body, dan anti banget sama timbre yang terlalu tipis dan kering, 3-bit Micro 2 overall masih lebih baik dalam hal ini. Ditambah lagi, dengan harga 1 unit Whelan ini, kalian bisa dapetin 2 unit 3-bit Stormbox Micro. Value for money 3-bit memang top banget di sini, harus diakui. Tapi kembali lagi, value for money itu subjektif ya, antara satu orang dengan orang lainnya. Dan mungkin iseng-iseng aja sebagai alternatif tambahan, kalau fokus kalian cuma buat dengerin musik dengan detail yang cukup oke dari Bluetooth speaker, karakter yang cenderung ke agak bright gitu, ditambah kalau kalian mau bass yang lebih powerful dari speaker ini, dan nggak harus saklek dengan speaker ukuran micro seperti Marshall Whelan ini, di harganya Whelan ini masih bercokol JBL Flip 6. Yang di sini meskipun agak lebih gede, tapi masih termasuk sangat compact untuk power dan kualitas yang ditawarkan. Ditambah lagi, untuk sebagian orang, termasuk saya, ukurannya Marshall Whelan ini untuk ukuran micro speaker udah terlalu kayak apa ya? Agak nanggung gitu. Dia size-nya tuh agak kegedean menurut saya untuk ukuran micro speaker. Kalian bisa compare dengan 3-bit Micro atau dengan Bose Sounding Micro. Marshall Whelan ini berasa lebih gede dari speaker-speaker itu. Dan subjektif di penggunaan saya merasa ukuran maksimal untuk speaker micro ya seukurannya 3-bit Stormbox Micro ini udah paling gede dan cukup ideal. Kalau udah lebih besar dari ini, seperti Marshall Whelan gini, saya pribadi bakal lebih pilih untuk bawa speaker yang lebih besar, seperti JBL Flip 6 gini sekalian dibandingin Marshall Whelan. Better bass, better audio dispersion, dan timbre-nya juga overall lebih minim kolorasi menurut saya dibandingkan Marshall Whelan. Dan harganya juga sama. Jadi begitu aja teman-teman, review dari Marshall Whelan ini beserta segala plus dan minusnya, kelebihan maupun kekurangannya. Dan semua ini adalah opini menurut saya ya teman-teman. Semoga bisa bantu jadi referensi, dan kalau kalian tanya ke saya, apakah Marshall Whelan ini akan saya simpan, akan saya keep, saya jujur nggak yakin. Karena sekali lagi, bagi saya pribadi, Marshall Whelan ini meskipun audionya detail, tapi saya ngerasa audionya ini masih berasa banget kolorasinya. Dan ini agak mengganggu menurut saya. Buat kalian, terutama buat kalian pencinta hal soundnya Marshall, ya ini nggak akan mengganggu. Tapi buat saya, karena adanya kolorasi di audionya ini, dan timbre yang terlalu kering dan tipis, untuk harga yang ditawarkan, jujur saya merasa agak berat untuk bisa bilang Marshall Whelan ini worth it di harga 1,8 juta rupiah. Terutama timbre-nya ini, yang saya masih lebih pilih timbre-nya Micro 2 dan Micro 1, terutama Micro 2 teman-teman. Tapi hey, buat kalian pencinta estetika, pencinta detail di audio, bass yang mantep untuk ukuran micro speaker di ukuran sangat compact, Whelan ini masih recommended asal kalian mau bayar harga 1,8 jutanya ini. Jadi gitu dulu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe semuanya, bye guys.